ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta. Mereka memprotes terkait dengan maraknya PHK hingga menuntut pemerintah tindak tegas praktik impor ilegal. Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara memulai aksi dengan long march dari kawasan Gambir menuju Patung Kuda dan berakhir di depan Istana Negara. Mereka membawa spanduk dan juga poster yang berisikan tuntutan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja serta penolakan terhadap praktik impor ilegal yang dinilai menyebabkan gelombang PHK di berbagai sektor industri. Selain itu, para buruh juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada pekerja serta mendesak adanya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi buruh di Indonesia. Aksi demo ini juga menyebabkan pengalihan lalu lintas di beberapa ruas jalan di sekitar Istana Negara. Pada momen libur panjang memperingati kenaikan Yesus Kristus 2025, kondisi lalu lintas di Simpang Gadok dari kedua arah terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Pada libur panjang kali ini, masyarakat kembali memilih untuk berlibur ke wilayah Puncak Bogor. Meski ramai lancar, pihak kepolisian lalu lintas mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan dengan menggelar skema rekayasa lalu lintas ganjil genap dan sistem jalan satu arah untuk kendaraan yang akan melintas ke arah puncak namun bersifat situasional. Operasi kita dalam pengamanan jalur libur panjang ini, yang pertama udah jelas kita mempersiapkan personil ya yang akan dilibatkan dalam pengamanan jalurnya. Kita plot titik-titik plotting yang trouble spot atau titik-titik rawan kemacetan, kita plotting. Dan himbauan kita dari Satlantas Polres Bogor untuk para pengguna jalan R2 maupun R4 yang akan menuju kawasan puncak melaksanakan wisata atau sekedar melintas jalur puncak, kami menghimbau agar menyiapkan kondisi kendaraan dan kondisi fisik si pengemudi itu tersebut. Sementara itu, sebanyak 15.000 penumpang tiba di Stasiun Senen hari terakhir libur panjang menjadi puncak arus balik di Stasiun Senen selama periode libur 27 Mei hingga 1 Juni 2025. KAI Daob 1 Jakarta telah melayani sebanyak 320.000 penumpang. Dari total tersebut, sebanyak 170.000 penumpang berangkat, sementara 150.000 penumpang tiba di berbagai stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. Pada hari terakhir libur panjang, sebanyak 40.000 penumpang tiba di sejumlah stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan situasi terkini hari terakhir libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Henry Aprila di kawasan Puncak Gadok, Jawa Barat dan juga Naura Safikoh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Henry terlebih dahulu. Henry, bagaimanakah situasi dan kondisi di Simpang Gadok saat ini? Apakah sudah terjadi kepadatan? Ya baik, selamat sore Camar. Untuk di sore hari ini arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, mengingat ini sudah masuk hari terakhir momen peringatan libur kenaikan Isa Al-Masih. Ya memang kalau di Simpang Gadok sendiri ini sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini terpantau ramai lancar, bahkan tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan yang terjadi. Nah, juru kamera kami, Tri Julianti, akan menunjukkan visual terkini di mana arus lalu lintas ini sudah dibuka 2 jalur. Kalau memang sebelumnya di pagi hari sudah diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas oleh Satlantas Polres Bogor seperti halnya ganjil genap, yang kemudian juga di siang hari dilanjutkan dengan sistem rekayasa lalu lintas one way ataupun satu arah yang diberlakukan dari arah puncak menuju ke Jakarta. Yang kemudian ini kendaraan memang masih didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun
2 yang memang akan melintas dari kawasan Ciawi untuk menuju ke kawasan Puncak, baik itu untuk melintas maupun berlibur ke kawasan Puncak. Karena Puncak sendiri, Camar dan juga pemirsa, ini masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat untuk berlibur maupun mengisi waktu luang di kawasan Puncak. Karena selain hanya beragam, juga suasana yang cukup asri ini memberikan suasana yang memang menarik perhatian masyarakat. Kemudian memang sampai sejauh ini pun kendaraan roda 4 ataupun R4 ini masih melintas yang memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan berplat B atau tandanya kendaraan yang berasal dari Jakarta. Yang kemudian juga pihak kepolisian pun akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas jika nantinya terjadi kepadatan kendaraan kembali ataupun terjadi kepadatan kendaraan yang terjadi di Simpang Gadok seperti halnya ganjil genap, kemudian juga one way ataupun sistem satu arah yang terjadi di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Camar. Baik, terima kasih rekan Henry Aprila. Situasi dan kondisi di Bogor masih terpantau ramai lancar. Kita akan ke Naura Safikoh yang ada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Naura, seperti apakah situasi dan kondisi saat ini? Apakah sudah adanya jumlah penumpang yang meningkat? Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Terpantau untuk situasi di hari terakhir libur panjang kenaikan Yesus Kristus di Stasiun Senen ini ramai namun masih terbilang cukup kondusif. Dan memang tadi sepantauan kami setibanya di Stasiun Senen pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ini memang tidak terlalu ramai seperti saat ini. Dan untuk saat ini memang terpantau jauh lebih ramai karena baru saja kedatangan dari kereta jarak jauh di gate kedatangan. Dan memang untuk ke gate kedatangan ini dari tadi juga sudah banyak sekali untuk penumpang yang hadir. Dan jika kita lihat dari data yang diberikan oleh Humas Daob 1 Jakarta, untuk kedatangan pada hari ini di Stasiun Senen ini berjumlah sekitar 15.000 penumpang. Di mana memang untuk Daob 1 Jakarta dari sepanjang periode libur 27 Mei hingga 1 Juni ini sudah melayani sebanyak 320.000 penumpang dari Daob 1 Jakarta. Dan total untuk puncak arus balik yang terjadi pada hari ini itu ada kurang lebih 60.000 penumpang di Daob 1 Jakarta. Ini meliputi stasiun-stasiun wilayah di Daob 1 Jakarta, salah satunya di Stasiun Senen yang menjadi titik paling banyak untuk penumpang yang tiba di Jakarta. Dan tidak hanya ada penumpang yang tiba di Jakarta, hari ini juga masih ada beberapa penumpang yang berangkat dari Stasiun Senen, yaitu berjumlah 20.000 penumpang. Dan juga sebagai informasi tambahan untuk pemirsa, ini terkait dengan libur panjang nanti di bulan Juni, yaitu di Idul Adha, dari PT KAI Daob 1 Jakarta ini juga sudah menyiapkan dan mengantisipasi jika ada terjadi lonjakan penumpang, diantaranya dengan menambahkan 9 kereta tambahan untuk rute-rute favorit seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta, Cirebon, Cilacap, hingga Bandung. Sementara itu, Camar dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih rekan Naura Safikoh melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Kemudian sebelumnya sudah ada rekan Henry Aprila melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati rekan-rekan. Kita ke informasi lain, memasuki hari terakhir libur panjang, arus lalu lintas Bandung menuju Lembang dipadati kendaraan wisatawan yang menuju ke objek wisata. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian akan menerapkan sistem buka tutup jalan. Hari terakhir libur panjang, arus kendaraan dari arah Lembang menuju Bandung maupun sebaliknya mengalami peningkatan. Kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan Jalan Setiabudi hingga Simpang Ledeng. Petugas kepolisian dari Polsek Cidadap memberlakukan sistem one way dari arah Lembang menuju kota Bandung untuk mengurai arus padat kendaraan. Belasan anggota polisi berjaga di Simpang Ledeng untuk penerapan sistem satu arah. Jadi untuk antisipasi pihak kami apabila nanti terjadi kepadatan, biasanya sekitar jam 2, jam 3 kami mengadakan antisipasi untuk di lalin diputarkan, yang dari bawah kita tutup dulu, yang dari atas Bogor maupun yang dari Lembang kita percepat untuk antisipasi pulang dari pada main Mega. Diprediksi puncak kepadatan arus balik libur panjang di kota Bandung akan terjadi hingga malam hari nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di hari terakhir libur panjang akhir pekan, Taman Marga Satwa Ragunan tetap ramai dikunjungi. Tak hanya warga Jakarta, namun warga dari luar Jakarta pun datang mengunjungi destinasi wisata fauna ini.
Beginilah suasana Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta pada hari terakhir libur panjang akhir pekan. Masyarakat baik dari dalam maupun luar kota Jakarta ramai mengunjungi destinasi wisata fauna ini. Selain mengasyikkan, Ragunan juga bisa menjadi wisata edukasi bagi anak-anak mengenal hewan-hewan di Indonesia. Suasananya yang rindang penuh dengan pepohonan cocok bagi para pengunjung yang hendak bertamasya bersama sahabat maupun keluarga. Kenapa milih Ragunan? Ya karena kita juga sebelumnya udah jauh juga ya ke sini, nah terus kayak ya kita menumbuhkan rasa lestari kita lah, gimana supaya keanekaragaman di sini tetap terjaga gitu ya Kak. Iya. Tiket Taman Marga Satwa Ragunan juga sangat ramah di kantong. Hanya dengan Rp4.000 saja pengunjung bisa melihat hewan dan menikmati suasana di Ragunan. Dari Jakarta, Ismalia Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari terakhir libur panjang, kawasan wisata Braga masih diserbu wisatawan dari luar maupun dalam kota Bandung. Dengan memanfaatkan momen Braga bebas kendaraan atau Braga Beken, wisatawan berjalan-jalan serta bersuah foto dengan latar belakang bangunan tua. Di samping itu, Bandung Tour on Bus atau Bandros juga seringkali diserbu wisatawan untuk menikmati keliling Bandung menggunakan bus khas kota Bandung tersebut. Diprediksi keramaian kawasan wisata Braga ini akan terus terjadi hingga malam nanti sebelum para wisatawan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara itu, pemirsa, jalan menuju kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati kendaraan. Para wisatawan yang membawa kendaraan pribadi dari Jalan Mataram maupun Jalan Keleringan berupaya masuk ke Jalan Malioboro. Di pedestrian Malioboro, wisatawan terlihat menikmati suasana kota Jogja dengan duduk atau berjalan santai. Beberapa di antaranya juga nampak bersuah foto, mengabadikan momen di lokasi ikonik Yogyakarta. Beberapa di antaranya juga tampak berbelanja pernak-pernik khas Yogyakarta di Pasar Beringharjo. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan situasi terkini hari terakhir libur panjang kenaikan Yesus Kristus, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ervan David di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, dan Galih Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Ervan terlebih dahulu. Ervan, bagaimanakah situasi dan kondisi di Lembang saat ini? Apakah sudah terpantau banyaknya masyarakat yang berlibur di sana? Selamat sore Camar dan juga pemirsa. Di momen hari terakhir libur panjang Isa Al-Masih, wisatawan dari berbagai daerah masih memadati kawasan objek wisata Braga, dan di mana pada hari ini kawasan Jalan Braga ditutup sehingga wisatawan dapat memanfaatkan gedung-gedung tua sebagai latar belakang untuk bersuah foto di kawasan Jalan Braga. Dan selain itu, banyaknya kafe dan rumah makan di sepanjang Jalan Braga juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Jalan Braga. Dan keramaian ini akan terus mengalami peningkatan hingga malam hari nanti, mengingat banyak wisatawan yang hendak ke kawasan Braga. Dan dapat informasikan juga Camar dan juga pemirsa bahwa kawasan Jalan Braga ini akan kembali dibuka untuk kendaraan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, sehingga kawasan Jalan Braga ini dapat dilintasi oleh para pengendara dan juga para kendaraan wisatawan yang ingin melintas di Jalan Braga. Dan di samping itu, banyaknya kendaraan yang terparkir di kawasan Jalan Braga juga memperparah kemacetan di kawasan jalan sekitar Braga. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan para wisatawan untuk berjalan-jalan di kawasan Braga. Demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Ervan dari Braga, Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Galih Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Bagaimanakah situasi dan kondisi di sana, Galih? Apakah sudah banyak wisatawan? Ya, terima kasih sama Ervan David dan juga pemirsa di kota Jakarta di momen libur panjang akhir pekan dan libur panjang kenaikan Yesus ini. Memang Malioboro masih menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan lokal maupun luar daerah untuk menikmati libur panjang kali ini. Di kawasan Malioboro ini, tepatnya melaporkan sore hari ini, sudah mulai ramai dikunjungi atau dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Nah, untuk kali ini memang jalan ruas Malioboro masih dibuka untuk umum, namun biasanya nanti sekitar pukul 6 sore jalan menuju masuk area Malioboro ini akan ditutup dan kendaraan dialihkan menuju Jalan Pasar Kembang, sehingga
di sepanjang Jalan Malioboro ini bebas kendaraan bermotor hanya bisa dilalui oleh angkutan status seperti delman, sepeda maupun becak motor, sehingga membuat nyaman para wisatawan untuk menempati malam di Malioboro. Seperti itu, Samar. Baik, terima kasih rekan Ervan. Kemudian juga tadi ada rekan Galih yang menyampaikan langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali dan juga salam sehat. Pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih Taman Wisata di Candi Prambanan Sleman, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Lonjakan jumlah wisatawan yang berkunjung mencapai 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Beginilah keramaian wisatawan di objek wisata Candi Prambanan Sleman, Yogyakarta di libur panjang akhir pekan. Tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara seakan tidak menurun, bahkan mengalami puncaknya. Ribuan pengunjung nampak antusias menikmati keindahan candi peninggalan agama Hindu tersebut sambil mengabadikan foto. Antusiasme pengunjung untuk berlibur ke Candi Prambanan mulai terlihat sejak pintu masuk candi hingga ke area 3 candi besar di Kompleks Candi Prambanan. Pada masa liburan panjang kenaikan Isa Al-Masih, jumlah pengunjung di Candi Prambanan meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasanya. Selama beberapa hari ini di weekend kenaikan Al-Masih ya, ini peningkatannya cukup signifikan. Kita saja kemarin yang angkanya sekitar 7.000 orang sudah naik hampir sekitar 13.000 orang gitu. Jadi 2 kali lipat, mendekati kali lipat, 2 kali lipat itu peningkatan yang ada di Prambanan. Candi Prambanan dipilih menjadi salah satu destinasi wisata favorit oleh pengunjung lantaran tiket masuknya relatif terjangkau serta merupakan objek wisata bersejarah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Clifford akan memilih 23 pemain yang akan masuk dalam starting 11 laga melawan Tiongkok. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Jumlah korban longsor galian C di area Gunung Kuda Cirebon bertambah menjadi 19 orang. Namun sebelum itu kita akan ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kita akan ke informasi mengenai pemusatan latihan yang lebih panjang dilakukan oleh Timnas Indonesia, di mana Timnas Indonesia ini optimis bisa menghadapi Cina dan juga Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda memiliki waktu persiapan lewat pemusatan latihan lebih panjang dibandingkan dengan jeda internasional sebelumnya. Hal ini yang membuat skuad Garuda bisa memanaskan mesin sekaligus mematangkan detail dengan lebih baik meski tak seluruh pemain bisa datang sesuai jadwal, yaitu pada 26 Mei lalu. Dengan persiapan yang cukup lama, sang kapten Jai Ijes optimis skuad Garuda bisa meraih 3 poin. Sementara pelatih timnas Patrick Kluivert juga optimis bisa meraih kemenangan saat melawan Cina nanti. It's clear what we want, but we're gonna have to see what, in the end, how many points we get. Now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good. We studied them very good. So I'm confident that we can have a very good. Usai pemusatan latihan terakhir di Bali, pelatih Patrick Kluivert mulai menyiapkan susunan pemain yang akan dimainkan. Kluivert akan memilih 23 pemain yang akan masuk dalam starting 11 laga melawan Tiongkok. Dari prediksi pemain yang akan dimainkan melawan Tiongkok, pelatih Patrick Kluivert akan mengandalkan Emil Audero di bawah Mistar Gawang, menggantikan Martin Pas yang tak bisa main karena akumulasi kartu. Sementara di lini belakang, trio benteng merah putih masih akan dipercaya pada Ridho Rizky.
kemudian juga sang kapten Zai Ijes dan Justin Hubner. Sementara Tom Hai dan juga Joy Pelupesi akan mengisi lini tengah, mengatur serangan, dibantu oleh Dean James dan juga Calvin Verdong. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini proses evakuasi korban longsor galian tambang, kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman di TKP longsor Gunung Kuda. Selamat sore Nata. Terlebih dahulu Nata, bagaimanakah update pencarian korban hari ini? Ya, selamat sore menjelang malam Camar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan pencarian pada hari ketiga ini tadi sempat dihentikan pada pukul setengah 12 siang lantaran terjadi longsor susulan sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Setelah beberapa menit dilakukan proses evakuasi dari penemuan jenazah yang berada di sisi sebelah kanan yang terjadi longsor. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk total pada hari ini ditemukan 2 jenazah dengan rincian tentunya sudah terdapat 19 orang yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 6 lainnya yang terdata ini masih dalam pencarian atau masih hilang. Namun tadi berdasarkan kami berbincang dengan beberapa masyarakat yang ada di sini, yang terutama mereka yang memiliki usaha jualan makanan, jualan minuman, mengatakan bahwa kesaksiannya dirinya mengatakan bahwa ketika proses ataupun tragedi tanggal 30 Mei 2025 ini, jadi ada beberapa dump truck yang berisi lebih dari 5 sampai dengan 6 orang. Jadi karena memang untuk tambang batu alam ini ada beberapa batu kapur yang digunakan untuk berbagai bahan industri, kemudian juga ada beberapa batu yang dipilah-pilah lagi untuk dijadikan seperti ubin, kemudian juga marmer atau hiasan-hiasan batu. Sehingga inilah diprediksi bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Dan yang jelas untuk pencarian pada hari ini dihentikan sekitar pukul 11.30, kemudian akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk prosesi dari pencarian juga nantinya pada besok hari akan dihadirkan berupa alat yang bisa mendeteksi terkait dengan kondisi gunung, mengingat untuk antisipasi terjadinya hal serupa yang terjadi pada tadi sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Sementara Camar. Terima kasih rekan Nata Arman melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Tetap semangat dan juga tetap berhati-hati. Polresta Cirebon, Jawa Barat menetapkan 2 tersangka dalam insiden longsornya tambang Gunung Kuda Cirebon. Kedua tersangka merupakan pemilik tambang dan kepala teknik yang dianggap lalai terhadap peringatan petugas terkait dengan metode penambangan maupun penghentian aktivitas tambang. Polresta Cirebon menetapkan 2 tersangka atas tragedi longsor tambang batu di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka berinisial AK dan AR, merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Keduanya dinilai lalai dan tidak menggubris peringatan petugas terkait aktivitas maupun metode penambangan yang salah. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan yang melibatkan dinas terkait. Selain menetapkan 2 tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen perizinan, ekskavator dan dump truck milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Zariyah. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang, 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu, kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Zariyah selaku pemilik tambang, yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 359 tentang terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Anda kembali di Anju Sore kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, Organisasi Lintas Agama dan Budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu mengadakan kirap bendera merah putih sepanjang 300 meter di area Car Free Day Kota Depok. Kirap dimulai dari kawasan Jalan Margonda melintasi Balai Kota Depok hingga kembali ke titik awal yakni Jalan Margonda. Kirap bendera ini menjadi simbol semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Para peserta kirap berdandan ala tokoh pewayangan khas Indonesia. Kirap diikuti oleh 500 peserta dari berbagai elemen masyarakat termasuk pelajar. Kirap diiringi lagu nasional seperti Indonesia Raya hingga Bagimu Negeri. 300 meter ini dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila ya Pak? Memperingati Hari Lahir Pancasila. Komisi Penyiaran Indonesia menggelar tasyakuran Hari Penyiaran Nasional ke-92 saat momen Hari Lahir Pancasila di Tanah Abang, Jakarta. Hari penyiaran biasa digelar setiap tanggal 1 April, namun kali ini sengaja digelar bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Acara diisi dengan pemotongan tumpeng dan fun walk atau jalan santai sekaligus kampanye penyiaran berkualitas. Di era disrupsi media, Ketua KPI Ubaidillah menyebut jalan keluar harus dicari bersama-sama untuk mempertahankan penyiaran yang berkualitas. Kolaborasi antara KPI. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas Hari Lahir Pancasila tahun 2025 dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya diperingati oleh PDI Perjuangan. Sejumlah kader PDIP hadir di halaman Masjid At-Taufik, Jakarta Selatan. Kita akan memulai upacara hari ini. Upacara Hari Lahir Pancasila digelar di halaman Masjid At-Taufik, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dan dipimpin anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Jarod Syaiful Hidayat. Hadir pula Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, politikus Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini, Krisdayanti, dan sejumlah kader PDIP. Sementara itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak hadir dalam upacara Hari Lahir Pancasila dikarenakan memiliki kegiatan yang mendesak. Kegiatan yang mendesak yang tidak bisa beliau tinggalkan dan beliau kirim salam kepada seluruh rekan-rekan media dan seluruh peserta upacara serta seluruh kader PDI Perjuangan se-Indonesia. Ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan dari tumpeng tersebut akan dilancarkan dalam urusan sandang pangan. Ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Rombongan kirap membawa gunungan ke area makam Bung Karno di Kota Blitar. Ratusan warga yang sejak pagi menunggu langsung berebut untuk mendapatkan aneka bahan pangan seperti buah dan sayuran. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah panjang umur, rezeki, dan sandang pangan. Biar ya berkah dari makam Bung Karno, dapat apa ya, berkahnya lah, biar ini disimpan buat mudah-mudahan bahan tidak rezekinya banyak, padinya sawahnya. Arak-arakan 5 buah gunungan raksasa ini merupakan lambang dari 5 sila yang terkandung dalam Pancasila dan dikirap dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2025. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan Ainus melaporkan. Anda kembali di Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima utusan Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan utusan Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan, Profesor Sir Steve Smith, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Journey, berlangsung hangat di momen libur panjang akhir pekan. Turut hadir pula perwakilan Russell Group, sebuah jaringan dari 24 universitas terbaik di Inggris Raya. Pertemuan membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kemitraan antara kedua negara, salah satunya antar perguruan tinggi.
I'm like this because it's holiday. Today, Pemirsa, dukungan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus mengalir di tengah gugatan dugaan ijazah palsu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Sejumlah teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo mendatangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kota Solo, hendak mengajukan gugatan intervensi terkait polemik ijazah SMA 6 Solo. Kedatangan teman Jokowi dan perwakilan dari SMA 6 karena mereka tidak menerima terdampak polemik ijazah Jokowi. Mereka akan melakukan gugatan intervensi atas gugatan ijazah palsu Jokowi. Rencananya gugatan ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan intervensi dilakukan pada perkara yang digugat Muhammad Taufik. Kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mohon izin, kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu adalah palsu. Tentunya kami ini sebagai dulunya adalah alumni atau siswa, kami ini juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Sementara itu kuasa hukum para teman Jokowi, Wahyu Theo, akan segera melayangkan gugatan ini dan mengikuti proses persidangan. Jadi di gugatan intervensi itu kepentingan kami menjaga marwah SMA 6, menjaga marwah alumni teman-teman SMA 6, dan kami mengajukan gugatan selaku pihak yang juga merasa kepentingannya dirugikan dengan ada gugatan. Para teman sekolah Jokowi ini merasa terpanggil, terutama untuk menjaga marwah serta kehormatan dunia pendidikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Kompolnas. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, setelah melapor ke Komnas HAM, Roy Suryo juga berencana melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas karena dinilai tidak transparan dalam menangani aduan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kompolnas pun menyatakan siap menerima laporan dari Roy Suryo CS. Kami mendukung semua pihak termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Menurut Roy Suryo, ia mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas agar membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Tim Liputan iNews melaporkan. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemerintah Arab Saudi kembali menggelar parade militer tahunan sebagai apel kesiapan pengamanan puncak ibadah haji 2025. Parade digelar di sebuah pangkalan di dekat Gunung Arafah, bagian tenggara kota suci Mekah yang menampilkan ribuan personel keamanan dan peralatan militer canggih. Pasukan keamanan Arab Saudi kembali menggelar parade militer tahunan menjelang puncak musim haji 2025. Dalam parade militer ini terlibat sekitar 22.000 personel yang terdiri dari berbagai kesatuan tentara hingga kepolisian serta para medis.
Gelar pasukan ini menjadi ajang untuk menunjukkan kesiapan penuh semua unit keamanan menjelang puncak haji yang diperkirakan berlangsung pada 4 hingga 9 Juni 2025 bertepatan dengan 8 hingga 13 Zulhijjah bulan ke-12 dalam kalender Islam. Dalam parade ini sekitar 22.000 personil terlibat, terdiri atas pasukan keamanan gabungan dari Angkatan Darat, Udara, Kepolisian, Satuan Khusus, serta para sukarelawan yang membantu operasional di lapangan. Beragam pasukan elit turut tampil, termasuk pasukan darurat yang menangani situasi darurat, serta pasukan khusus untuk haji dan umroh yang fokus pada pengamanan di lokasi suci. Demonstrasi dalam parade mencakup latihan pengendalian massa, simulasi pengejaran dan penangkapan tersangka, serta evakuasi medis oleh tim paramedis, peralatan mutakhir seperti mobil pengintai, sistem komunikasi taktis, hingga teknologi pemantauan udara juga dipamerkan. Arab Saudi juga menekankan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan sistem digital untuk mengelola arus jemaah dan meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dini potensi ancaman serta memperkuat respon cepat di lapangan. Gelar pasukan ini menunjukkan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama. Seluruh personil telah dilatih secara intensif dan berada dalam kesiapan tinggi untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan. Otoritas Arab Saudi berkomitmen untuk memastikan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan legal. Dari Mekah, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Setibanya di Mekah, rombongan Amirul Haji yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar langsung menunaikan umroh wajib. Rangkaian ibadah dimulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, disusul dengan sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah dan ditutup dengan tahalul. Kehadiran Amirul Hajj menjadi tanda dimulainya misi kenegaraan dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menteri Agama mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga nama baik Indonesia selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Pemirsa, sejumlah biro perjalanan mengaku rugi usai Kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda tahun ini. Mereka mengaku telah membayar tiket pesawat dan hotel bintang 5 dengan harga tinggi. Asa ribuan calon jemaah haji furoda untuk menunaikan rukun Islam ke-5 tahun ini pupus sudah. Kerajaan Arab Saudi memastikan tidak menerbitkan visa haji furoda. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kewenangan menerbitkan visa haji furoda ada pada Kerajaan Arab Saudi. Namun pihaknya akan terus membangun komunikasi dengan Arab Saudi untuk menyelesaikan hal ini. Soal visa haji furoda itu Pak belum terbit? Iya, lagi kita menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah. Sudah komunikasi terkait dengan haji reguler atau khusus, apakah sudah semua atau belum? Reguler sudah, visa ini juga sudah. Tinggal furoda dengan. Pak, proses berarti sudah selesai semua ya, Prof? Ya, untuk tugas kita sudah. Sementara itu, sejumlah biro perjalanan haji mengaku merugi atas keputusan Arab Saudi. Banyak dari travel yang telah kadung membayar tiket pesawat dan hotel bintang 5 dengan harga tinggi. Kita benar-benar sangat prihatin ya, dengan banyaknya jamaah-jamaah yang memang jamaah haji yang memang ikut program paket furoda atau mujamalah ini. Ya tentunya yang daftar ke furoda atau mujamalah ini itu banyak dari golongan orang-orang yang mampu. Nah, mereka juga ingin bagaimana bisa haji di tahun ini. Haji furoda adalah salah satu jalur haji yang diakui Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Haji furoda tidak memakai kuota pemerintah Indonesia atau reguler, namun berangkat atas undangan Kerajaan Arab Saudi. Biayanya pun fantastis, mulai dari 200 juta rupiah hingga hampir 1 miliar rupiah per orang. Selain mendapat fasilitas mewah, jemaah juga tak perlu antre bertahun-tahun dan bisa berangkat di tahun yang sama dengan tahun pendaftaran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu sejumlah selebritas tanah air yang telah mendaftar Haji Furoda tahun ini juga batal berangkat ke Tanah Suci. Mereka diantaranya adalah Ruben Onsu, Kimberly Ryder, dan Teguh Wisnu. Setelah menanti dan berharap, artis Kimberly Ryder akhirnya harus pasrah karena tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Kimberly mengaku pengurusan visa Haji Furodanya memang terbilang rumit. Hingga akhirnya ia menerima kabar bahwa visa Haji Furoda tidak diterbitkan Arab Saudi. Belum lama menjadi mualaf, presenter hiburan Ruben Onsu juga belum mendapat kesempatan untuk terbang ke Tanah Suci tahun ini. Di media sosial pribadinya, Ruben bahkan sudah membagikan momen acara pengajian sebelum keberangkatan. Namun ia masih harus bersabar karena belum menjadi tamu Allah di tahun ini. Sebelumnya, Ruben mengaku mendapat hadiah perjalanan Haji Furoda dari sebuah travel besar sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk berhaji. Aktor Teguh Wisnu juga jadi salah satu dari ribuan calon jemaah Haji Furoda yang batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Meski kecewa, Teguh Wisnu mengaku ikhlas dan pasrah. Para calon jemaah Haji Furoda Indonesia pun berharap ada kepastian terkait penjadwalan ulang keberangkatan ke Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Executive Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, turut menghadiri ajang bergengsi Digital Innovation Awards 2025 bersama co-CEO MNC Group yang juga CEO iNews Media Group, Angela Tanu Sudibyo. Acara digelar di MNC Conference Hall Jakarta. Ini menghadirkan kategori favorit untuk individu, lembaga, serta instansi pemerintah yang berkontribusi terhadap perkembangan digital di Indonesia. iNews Media Group memberikan penghargaan kepada sejumlah individu, lembaga, serta instansi yang telah memberikan terobosan-terobosan inovasi digital yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Apresiasi ini diberikan langsung oleh CEO iNews Media Group Angela Tanu Sudibyo pada ajang Digital Innovation Award 2025 yang turut dihadiri Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo di Gedung iNews Tower, Jakarta. Terdapat 5 kategori pada Digital Innovation Awards 2025 ini, yakni Digital Innovation in Public Services, Digital Innovation for Sustainable Impact, Digital Innovation in Education, dan Digital Innovation in Business Transformation, serta Digital Innovation in Creative Industries. iNews Media Group kita mengadakan Award Digital Innovation Award 2025. Kita ingin ini menjadi wadah apresiasi kepada lembaga, organisasi, perusahaan yang memberikan terobosan-terobosan inovasi digital gitu ya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Akhirnya kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini, kita bisa membawa terobosan-terobosan baru untuk Indonesia. Efisiensi services gitu ya, inovasi produk, tapi yang paling penting bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan hari ini. Ke depan, Digital Innovation Awards 2025 diharapkan menjadi wadah yang menginspirasi berbagai pihak untuk terus berinovasi di sektor digital hingga berdampak positif bagi Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, setelah menjalani pemusatan latihan yang lebih panjang, Timnas Indonesia optimis bisa menghadapi China dan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad Garuda memiliki waktu persiapan lewat pemusatan latihan lebih panjang dibanding jeda internasional sebelumnya. Hal inilah yang membuat skuad Garuda bisa memanaskan mesin sekaligus mematangkan detail dengan lebih baik. Meski tak seluruh pemain bisa datang sesuai jadwal, yaitu pada 26 Mei lalu. Dengan persiapan yang cukup lama, sang kapten Timnas JIZ optimis skuad Garuda bisa meraih 3 poin. Sementara pelatih Timnas Patrick Kluivert juga optimis bisa meraih kemenangan saat melawan China nanti. Di atas ya udah atas. Di atas aja dah. Clear what we want, but we're gonna have to see what
in the end how many points we get. Now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good. We studied very good. So I'm confident that we can have a very good. Usai pemusatan latihan terakhir di Bali, pelatih Patrick Kluivert mulai menyiapkan susunan pemain yang akan dimainkan. Kluivert akan memilih 23 pemain yang akan masuk dalam starting 11 laga melawan Tiongkok. Dari prediksi pemain yang akan dimainkan melawan Tiongkok, pelatih Patrick Kluivert akan mengandalkan Emil Audero di bawah mistar gawang, menggantikan Maarten Pas yang tak bisa main karena akumulasi kartu. Sementara itu di lini belakang, trio benteng merah putih masih akan dipercayakan pada Rizky Ridho, sang kapten JICES dan juga Justin Hubner. Sementara Tom Hey dan Joey Pelupesi akan mengisi lini tengah mengatur serangan, dibantu oleh Dean James dan Kelvin Verdonk. Untuk di barisan depan, Kluivert akan menduetkan Yakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri dengan Ole Romeni yang akan kembali menjadi ujung tombak. Usai menjalani pemusatan latihan 5 hari di Bali, skuad Garuda menjalani sesi latihan terakhir pada Sabtu sore sebelum berpindah ke Jakarta. Latihan digelar tertutup untuk mematangkan strategi dan kekompakan permainan. Latihan skuad Garuda kembali digelar Sabtu sore dilakukan untuk mematangkan strategi dan kekompakan permainan. Latihan ini menjadi sesi pemusatan terakhir yang digelar di Bali United Training Center sebelum pindah ke Jakarta Minggu sore. Latihan digelar tertutup dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Petugas pun memeriksa siapapun yang masuk ke kawasan training center, bahkan petugas sempat melarang mantan pemain timnas Ivan Bahdin masuk ke kawasan latihan. Sekarang harus menang besok. Oke, sampai nanti saya balik. Oke, siap Bahdin. Kawasan pemusatan latihan Bali United cukup ramai aktivitas, namun sesi latihan terakhir timnas dilakukan tertutup dan steril. Rencananya Minggu sore besok pemain dan pelatih serta ofisial timnas Indonesia akan bertolak ke Jakarta. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, bek timnas Indonesia Miss Hilgers menggila di atas panggung saat perayaan ulang tahun Ketum PSSI Erick Thohir di Bali. Hilgers bernyanyi lagu Gemu Famire sambil berjoget. Bek timnas Indonesia Miss Hilgers tampil memukau dengan bernyanyi saat perayaan ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Jumat malam kemarin. Di atas panggung, bek FC20 itu bernyanyi dan berjoget lagu Gemu Famire bersama Nadio Argawinata. Meski tak hafal lagunya, tak menyurutkan semangat Hilgers untuk bergoyang. Di sela-sela pemusatan latihan jelang melawan Tiongkok, momen kemerahan tetap mewarnai perayaan ulang tahun Ketua Umum PSSI yang ke-55 tahun. Para pemain, pelatih, dan staf timnas makan malam bersama Erick Thohir. Erick pun mendapat ucapan selamat dari para pemain. Pelatih Patrick Kluivert pun menjanjikan kemenangan atas Tiongkok. Pak Erick, happy birthday to you. The staff and the players. Our gift to you will be the 3 points against China. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga mendapat hadiah foto dari seluruh pemain timnas lengkap dengan tanda tangan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, PT MNC Asset Management menggelar acara syukuran hari ulang tahunnya yang ke-25 di MNC Bank Tower, Jakarta. Di momen spesial ini, MNC Asset menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan pasar melalui pengembangan produk reksadana yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perayaan hari ulang tahun PT MNC Asset Management yang ke-25 mengusung tema Empowering Success Together. 25 tahun berkiprah di dunia investasi, MNC Asset telah melalui berbagai tantangan untuk terus menjadi perusahaan manajer investasi yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia.
Inovasi, perluasan pasar, hingga pengembangan produk reksadana menjadi komitmen utama MNC Asset dalam menjangkau kebutuhan para nasabahnya. Kami telah melalui beberapa tantangan, dan baik itu financial crisis di tahun 2008 dan juga ada di 2005 juga reksadana krisis, dan berbagailah tantangan yang kami telah lalui, dan ini memberikan kami semangat dan sehingga kami bisa bertahan sampai hari ini. Kedepannya kami tentunya akan bikin suatu produk-produk yang lebih tailor-made lagi sesuai dengan kebutuhan dari nasabah-nasabah baik institusi maupun retail. Dan juga yang kedua adalah kami akan memperbanyak agen penjual reksadana. Karena kita tahu bahwa saat ini segmen retail adalah yang amat sangat digemari. MNC Asset berkomitmen akan terus memberikan produk-produk terbaik bagi nasabahnya dan menargetkan sebagai salah satu dari 10 besar manajer investasi terkemuka di Indonesia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santobudi, iNews melaporkan.